Kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan. Saya mengumpulkan informasi di mana ada sejumlah daerah di hampir seluruh Indonesia anak mengalami gangguan jiwa karena gawai. Saya kasih waktu itu gadget rusak, nggak nyala waktu itu. Dalam hitungan menit saya cabut, dia nggak terlepas dari gadget itu. Gadget saya ambil itu masih gini dengan fokus mata di tangan. Saya menemui Viko, bocah yang mengalami gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Perubahan juga terjadi pada kognitif bocah 9 tahun ini yang semakin malas hingga sulit berkomunikasi. Seusia dengan Viko, sang ibu terpaksa membawa Farhan menjalani terapi anak kecanduan game. Langkah kita berjalan, namun pikiran terjebak di balik layar yang tak pernah tidur. Jari menari, tapi kemana pikiran pergi? Dunia dalam genggaman, jiwa perlahan menghilang. Tangan bergerak cepat, tapi kita kehilangan arah, terjebak dalam waktu yang terus berlari. Cahaya tak mampu mengusir bayang-bayang dunia digital. Sibukan terus mengelilingi, sementara dunia maya terus mencuri perhatian. Kehangatan digantikan oleh kesepian yang tak terlihat. Ini bukan masalah kita, ini masalah zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina dengan NIM 2526065. Saya Mega Nurpia Putri dengan NIM 2526098. Akan memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah landasan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Teddy Haryadi MPD. Bahaya menatap layar HP terlalu lama. Adik-adik, kalian tahu tidak apa bahayanya kalau terlalu lama main HP? Di dalam mata kita ada otot kecil yang namanya otot siliaris. Saat melihat HP, otot ini bekerja keras dan terus menegang seperti pegas yang ditarik tanpa dilepas. Lama-kelamaan, otot ini akan kelelahan dan bisa menyebabkan mata minus atau rabun jauh. Layar HP mengeluarkan cahaya biru. Cahaya ini bisa mengganggu otak dalam menghasilkan zat yang membantu kita tidur. Akibatnya, kita jadi sulit mengantuk dan badan jadi lemas besok paginya. Saat kita menunduk melihat HP dalam waktu lama, leher kita akan tertekan seperti sedang memikul beban berat. Ini yang bikin leher terasa kaku dan tidak nyaman. Jadi yuk kita batasi waktu main HP dan jangan lupa istirahatkan matamu ya, adik-adik. Di era digital, gadget telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Siswa menggunakan smartphone untuk belajar, mencari informasi, dan berkomunikasi. Namun penggunaan gadget yang berlebihan dapat menimbulkan masalah baru, yaitu kecanduan gadget. Fenomena ini sering ditemukan di lingkungan sekolah dan menjadi tantangan bagi dunia pendidikan. Banyak siswa menghabiskan waktu berjam-jam menggunakan gadget untuk menonton video, mengakses media sosial, atau bermain game. Akibatnya, konsentrasi belajar menurun, tugas terlambat diselesaikan, dan juga interaksi secara langsung semakin berkurang. Contoh kasusnya adalah siswa sulit fokus ketika guru menjelaskan, nilai akademik yang turun, serta siswa juga kurang berinteraksi dengan teman maupun keluarga. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menggunakan gadget selama 4 jam per hari, itu juga di luar kebutuhan siswa. Penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan konsentrasi, kurang tidur, dan juga turunnya motivasi belajar. Bisa kita lihat pada gambar ini ada 3 poin temuan, yaitu yang pertama, siswa sering membuka media sosial saat belajar. Yang kedua, waktu belajar berkurang karena bermain game. Dan yang ketiga, konsentrasi menurun saat pembelajaran berlangsung. Materi selanjutnya yaitu analisis landasan berdasarkan pendidikan. Yang pertama adalah landasan psikologis. Menurut teori keamanan bahwa peserta didik membutuhkan lingkungan yang mendukung pembentukan kontrol diri dan disiplin. Kecanduan gadget dapat mengganggu perkembangan perhatian, konsentrasi, dan juga pengendalian emosi.
Yang kedua ada landasan pedagogis, yaitu pendidikan bertujuan untuk membantu peserta didik berkembang secara optimal. Penggunaan gadget yang tidak terkontrol dapat menghambat proses pembelajaran karena siswa menjadi kurang fokus dan kurang aktif. Yang ketiga, landasan sosiologis, yaitu sekolah berfungsi untuk pembentukan kemampuan sosial. Ketergantungan pada gadget dapat mengurangi interaksi sosial dengan teman maupun dengan guru, sehingga komunikasi sosial menjadi berkurang. Yang keempat, landasan filosofis, yaitu pendidikan tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter. Penggunaan gadget harus diarahkan agar sesuai dengan proses belajar untuk bermanfaat, bukan sumber ketergantungan. Grafik BPJS tahun 2022 menunjukkan bahwa banyak anak usia dini sudah menggunakan telepon seluler dan internet. Pada usia 5-6 tahun, presentasenya jauh lebih tinggi dibanding usia 0,4 tahun. Hal ini menunjukkan pentingnya pendampingan orang tua dan guru agar anak menggunakan teknologi secara aman, sehat, dan bermanfaat. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang dampak positif teknologi. Dengan teknologi, kita bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Wah, jadi lebih mudah ya, Bu. Kalian bisa mengakses ilmu dari seluruh dunia hanya dengan satu klik. Seperti punya perpustakaan raksasa ya, Bu. Teknologi juga membantu kalian berkreasi dan menyalurkan bakat. Saya jadi bisa menggambar lebih mudah. Komunikasi jadi lebih cepat, bahkan dengan orang jauh sekalipun. Sekarang kita bisa belajar bareng, walau beda kota. Tapi ingat, gunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Baik, Bu. Kami akan gunakan untuk hal positif. Teknologi adalah alat. Kalianlah yang menentukan masa depan. Siap, Bu! Solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama membatasi penggunaan gadget, yang kedua menggunakan gadget untuk kegiatan edukatif. Yang ketiga adalah membuat jadwal belajar tanpa gangguan media sosial, dan yang keempat adalah meningkatkan pengawasan dan pendampingan orang tua. Kecanduan gadget merupakan tantangan nyata dalam dunia pendidikan. Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi penggunaannya harus digunakan secara bijak dan seimbang. Melalui kerjasama siswa, orang tua, dan guru, gadget menjadi alat pendukung untuk proses pembelajaran, bukan penghambat proses pembelajaran. Sedangkan kita menggunakan gadget untuk mendukung pendidikan dalam mencapai tujuan belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.